Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekali lagi. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya berikan hari ini, saya berikan judul berbuah baik. Sebelum kita membahas lebih jauh nats ini, Bapak Ibu Saudara tentu ingat dengan kisah di mana Tuhan Yesus satu hari dia sedang lapar dan kemudian dia melihat ada pohon ara tidak berbuah. Dan pada waktu Tuhan Yesus mendapati pohon ini tidak berbuah, singkat cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ini, dan akhirnya sekonyong-konyong pohon itu menjadi layu, Bapak Ibu Saudara. Saudara, hal yang kita bisa pelajari dari pohon ara ini adalah pohon itu dirancang untuk menghasilkan buah. Ara ini dirancang untuk menghasilkan buah ara supaya manusia itu bisa menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Bapa merancang hidup kita ini bagaikan pohon ara tadi, supaya hidup kita itu menghasilkan buah. Dan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan masyarakat di tempat kita bekerja, itu bisa makan buah yang kita hasilkan, yang keluar dari hidup kita tadi. Namun jika tidak berbuah, itu berarti kita tidak hidup menurut kehendak Bapa. Sebagaimana pohon ara tadi, Bapak Ibu Saudara, dirancang dia untuk menghasilkan buah. Tapi dia tidak menghasilkan buah. Saudara, janganlah sampai itu juga terjadi di dalam hidup kita. Tuhan merancang kita untuk berbuah, yaitu berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini ada di gereja Kalam Kudus. Tuhan mendesain kita itu agar kita bisa berbuat baik kepada lingkungan Kalam Kudus. Tuhan mendesain kita untuk kita tinggal di lingkungan kerja kita. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang dimana orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan manfaatnya, merasakan buahnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita itu berbuah. Orang itu bisa merasakan, oh, kehadirannya Robi itu aku rasakan, manisnya itu aku dapat. Bahkan saudara, orang-orang ini karena dia dapat terus, saudara,
Hidupnya menjadi berbahagia karena kehadiran kita. Itu tentunya yang akan terjadi, saudara. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15, ya, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya." Perhatikan Bapak Ibu. Setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Ini mirip ya, identik ya. Tapi ini satu pohon, saudara. Pohon anggur. Identik dengan pohon ara tadi, yang tidak berbuah, akhirnya dikutuk, menjadi layu dan kering, saudara. Nah, ini ranting dalam satu pohon yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, ayat 4, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, apa Bapak Ibu Saudara, ia dibuang keluar seperti ranting tadi. Seperti pohon ara tadi. Yang didesain untuk berbuah, tapi dia nggak mau berbuah. Dia boleh dikatakan hamartia. Dia boleh dikatakan melenceng dari tujuan Allah merancang dia. Seperti ranting itu, dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan merancang kita untuk kita bisa berbuah. Engkau ada di dalam posisimu sekarang itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan ingin engkau bisa menghasilkan perbuatan baik yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Ya. Balik lagi kepada nats kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan kita. Apakah hidupmu sudah berbuah? Apakah hidupmu sudah berbuah? Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah buah yang kamu hasilkan itu adalah buah yang baik? Nah, saya pernah, Bapak Ibu Saudara, punya pohon jambu Jamaika. Ya. Bapak Ibu Saudara kalau lihat jambu Jamaika ini bagus ya. Wah, merah Saudara, wow keren. Saya pelihara Saudara, saya tumbuh ya. Buah pertama itu Saudara, satu biji aja. Yang lain belum tumbuh ya. Saya ambil, saya makan, manis, enaknya luar biasa. Akhirnya Saudara, pohon itu terus gede ya. Mulai dari semeter itu bisa sampai berapa puluh meter tinggi. Ini foto asli Saudara, di belakang rumah saya. Tapi hari ini Saudara tahu,
Ya, kemarin Pak Sigit ke rumah ya, nggak lihat lagi pohon ini ya. Saudara, udah habis saya potong ini saudara. Ya, mulai dari atas dulu saya potong supaya nggak nimpa rumah saya karena tinggi ya. Potong pelan-pelan saya potong nih saudara, sampai bawah saya potong. Kenapa saya potong? Saudara, buah yang kayaknya merah ini, waktu saya makan saudara, waduh asamnya, amit-amit, nggak bisa dirasakan ya. Perut saya juga sering kali ya, saya merasa kadang mules juga saudara, aduh nampaknya merah. Akhirnya saya bilang kepada istri saya, ini kita potong enggak ya? Terus ya kita cobalah, tahun depan kita lihat hasilnya bagaimana. Saudara, saya kasih pupuk saudara. Saya sengaja beli pupuk khusus, saya kasih. Siapa tahu kurang pupuk, ya kan? Waduh, saya gali tanah itu, saya masukin pupuknya ke dalam saudara. Saya berharap tahun depan juga akan menghasilkan buah yang baik. Sama saudara, asam saudara. Di depan, akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak panen lagi, saya biarin aja, saudara, itu berserakan di situ. Waduh, nggak bisa dimakan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kami sepakat, ya sudah, kita potong saja. Akhirnya saya potong, saudara. Saudara, apakah buah yang kamu hasilkan itu buah yang baik? Ini perlu untuk kita pahami bersama-sama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dalam setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, natur kita manusia saja bicara tentang pohon, itu kita mengharapkan buah yang baik. Saudara, demikian juga Tuhan terhadap kita. Bukan hanya asal berbuah. Aku kan sudah berbuah. Aku kan sudah bernubuat demi namamu. Aku kan sudah mengusir setan demi namamu. Aku kan sudah mengadakan mujizat demi namamu. Aku kan sudah berbuah. Tapi seakan-akan saudara, berdasarkan nats yang kita pelajari ini, buahmu itu seolah-olah ya jawaban Tuhan, buahmu itu asam. Aku tidak kenal kamu. Semua yang kamu hasilkan itu asam. Aku tidak kenal kamu. Saudara, jangan sampai itu terjadi terhadap kita. Ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 15, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Saudara, kita perlu memahami bahwa kita perlu untuk berbuah yang baik. Dan kalau kita ini tidak berbuah baik, itu sama saja saya katakan, ya kita masuk golongan nabi palsu, Bapak Ibu Saudara. Karena sebetulnya semua yang kita lakukan itu hanya penyamaran saja. Semua yang kita lakukan itu hanya nampak di luar saja. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Semuanya tidak menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat ada 4 poin yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik.
Ya, setiap kita Tuhan desain untuk kita itu bisa menghasilkan buah. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, dari 4 poin ini, Bapak Ibu Saudara itu didesain oleh Tuhan untuk poin yang mana? Di mana kita bisa menghasilkan buah yang baik. Di sini saya tulis yang pertama adalah pengetahuan tentang Injil. Yang kedua adalah strategi tentang Injil. Yang ketiga, tenaga untuk Injil. Yang keempat, finansial untuk Injil. Kira-kira Bapak Ibu Saudara itu dirancang Tuhan untuk bagian mana dari 4 poin ini? Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengetahuan tentang Injil. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 dan 20. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, kata Paulus. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus dia menyatakan dia melayani Tuhan melalui pengetahuan Injil. Dia memberitakan, dia mengajarkan baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah jemaat. Saudara, Paulus ini memiliki latar belakang sebagai seorang Farisi yang paham akan hukum-hukum di Perjanjian Lama. Dan bagaimana Paulus mengkoleksikan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Jadi Paulus itu memiliki pengetahuan Injil dan Paulus kemudian menceritakannya itu kepada jemaat, saudara. Ini pelayanan yang Paulus lakukan. Beberapa teolog meyakini, Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani itu ditulis oleh Paulus. Memang tidak diketahui siapa penulisnya. Tapi melihat beberapa karakteristik, salah satunya bagaimana koneksi dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, ini semua adalah pengajaran-pengajaran yang sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab-kitab yang lainnya, surat-suratnya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masuk bagian ini? Biasanya saudara, bagian ini adalah bagian dari para pendeta, para penginjil yang memang mendalami Alkitab untuk bisa diajarkan kepada jemaat. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua itu saya katakan Tuhan mendesain kita untuk kita bisa strategi tentang Injil. Apa maksudnya Pak Robi? Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, jadi murid-muridnya makin banyak Bapak Ibu Saudara, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, Kedua-belas rasul yang memiliki pengetahuan tentang Injil. Kedua-belas rasul yang menjadi saksi mata dari Injil yang hidup itu, Kristus itu. Memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas
karena kami melalaikan firman Allah. Jadi 12 rasul ini seperti Paulus ini tadi, yang fokusnya kepada pengetahuan tentang Injil, memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, akhirnya lalai. 12 rasul ini dimungkinkan pada waktu itu sibuk dengan yang disebut dengan pelayanan meja. Jadi sibuk ngurusin ini, sibuk ngurusin itu, ya. Mungkin juga ya, ikut masak di dapur, ya, ikut ini, ikut itu, semuanya, saudara. Sementara dia sendiri tidak mempelajari Alkitab, tidak mengkoneksikan, ya ini saya katakan ya kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, tidak belajar kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, sibuk dengan kehidupan keseharian. Berkaitan dengan melayani meja ini. Kemudian saudara, para rasul berkata, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Lalu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan pengetahuan tentang Injil, firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman, dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, jadi ini makanya kemudian muncullah diaken. Kalau hari ini kita kenal dengan majelis. Kalau kita hari ini kenal dengan pengurus gereja, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang apa? Orang-orang ini yang bergerak secara strategi tentang Injil. Berkaitan dengan pelayanan meja. Apakah Tuhan memanggil engkau berkaitan dengan strategi Injil ini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin engkau berbuat baik. Tuhan ingin engkau hidup di dalam perbuatan baik yang Tuhan rancang untuk engkau. Ya, jadi saudara, hari ini kita kenal ini berkaitan dengan urusan-urusan kehidupan keseharian, saudara. Semua tidak bisa dikerjakan oleh para rasul semuanya, baik mendalami Alkitab, baik semua, terus kemudian para rasul juga mengerjakan pekerjaan meja, tidak mungkin, saudara. Makanya, saudara, strategi Injil ini perlu. Apalagi kita hidup di dunia, hidup dengan berbagai macam gejolak tipu daya dunia ini. Saudara, kita butuh para penatua ini. Kita butuh para diaken ini, saudara. Untuk memiliki strategi tentang Injil ini tadi. Apalagi Tuhan Yesus juga pernah berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, ini adalah bagian dari orang-orang yang hari ini disebut sebagai para majelis. Orang-orang yang disebut sebagai pengurus gereja. Memang saudara, kita pernah ya mendapatkan tantangan ketika kita mau coba untuk membangun gedung gereja. Pada waktu kita di daerah sana ya saudara ya. Saudara, pelajaran yang saya terima pada waktu itu, kita memang perlu strategi. Saudara, kita berhadapan dengan dunia. Tapi sekali lagi saudara,
Strategi yang dimaksud di sini bukan licik ya, beda. Karena seringkali kita pengurus gereja, majelis itu bisa terjebak, saudara. Bukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tetapi menjadi licik. Itu sudah lain lagi, saudara. Ya. Ini bukan bagian kita. Oke, kita lanjut saja ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, saya katakan ada orang-orang yang memang didesain Tuhan untuk apa? Tenaga untuk Injil. Dia pengetahuan, dia tidak begitu punya minat mungkin ya. Dia berbicara tentang strategi gereja untuk menjadi orang duduk dalam kemajelisan, mungkin dia juga tidak begitu minat atau juga tidak punya kompetensi di situ. Tapi saudara, ada orang-orang yang walaupun engkau tidak berkompetensi sebagai seorang pengurus gereja, sebagai seorang pengajar firman, mungkin kamu ngajarnya terbata-bata begitu ya, saudara. Tapi engkau memiliki kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh yang pertama dan kedua tadi. Yang tidak dimiliki oleh para rasul tadi. Yang tidak dimiliki oleh para diaken tadi. Contohnya siapa? Contohnya itu ini, saudara. Tertius. Tertius ini memiliki keahlian sebagai seorang penulis, seketaris. Rapi tulisannya. Bahasa Yunaninya itu bagus. Rasul Paulus, saudara, menggunakan keahliannya untuk menulis surat kepada jemaat di Roma. Paulus itu seringkali pakai sekretaris, saudara, untuk dia bisa menulis. Dia punya rapi ditulis, saudara. Ada lain lagi, Dorcas, salah satu tokoh perempuan dalam Alkitab. Dia banyak melakukan pelayanan kasih selama hidupnya. Dia membuat pakaian bagi orang-orang miskin, berbuat baik, dan memberikan sedekah. Saudara, ada kepedulian. Ada, bukan jangan seperti orang Farisi ya, tampak peduli tapi cuma di luar saja. Dorcas bukan demikian. Dia berbuat baik, dia membawa pakaian bagi orang-orang yang miskin. Itulah tenaga yang dia bisa berikan untuk Injil. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara perhatikan. Menarik sekali kata yang dipakai dalam firman Tuhan ini disebut saudaraku yang paling hina. Saudara, kadang kita itu betul loh saudara, ya. Kita itu kasih makan kepada orang lapar,
Kita kasih minum kepada orang haus, tapi kita kasihnya kan kepada orang yang layak, saudara. Betul nggak? Orang yang baik sama kita. Orang yang juga peduli sama kita. Terus kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bukankah aku juga mengunjungi saudaraku yang layak bagiku ketika dia di dalam penjara, tapi dia layak bagiku. Tapi menariknya, saudara, di sini raja itu berkata, bukan yang layak, tapi saudaraku yang paling hina, saudara. Yang bagi dunia itu orang tidak pantas. Oh, dia kena masalah. Dia begini, dia begitu. Wow. Nanti kalau kamu kunjungin dia di penjara, oh, namamu juga jadi jelek begini. Saudara, padahal Tuhan ingin kita mengunjungin dia pun, ya, kita itu mau menyelamatkan jiwanya. Karena kita merasa dia itu tidak layak, dia bisa membuat nama kita buruk. Memang saudara, saya juga pernah itu berhadapan dengan situasi yang saya sulit. Saudara. Saya pernah berhadapan dengan situasi seperti ini yang saya sulit. Ya, ini mungkin saya ceritakan sedikit ya. Satu hari di kota di mana saya tinggal itu, kakak dari teman saya itu ditangkap polisi karena narkoba. Kemudian adiknya ini teman saya. Adiknya berkata kepada saya, Robi, tolong aku. Kakakku itu ditangkap polisi. Dan ini mobilku. Aku takut kalau di rumahku ini nanti juga jadi barang sitaan. Saudara tidak pusing. Dia minta tolong saya untuk saya bisa dia parkir di rumah saya. Saudara, dia butuh pertolongan. Dia membuktikan bahwa itu betul mobil punya dia. Saudara, sesungguhnya pada waktu itu saya berat hati juga. Tapi saya izinkan, oke, kamu taruh, kalau ini memang betul mobilmu dan bukan mobil kokomu, ya, nggak apa-apa. Saudara, saya itu mempertaruhkan. Pada waktu itu saya itu, waduh, ini kalau saya, kan saya bisa aja kena ini saudara, menyembunyikan barang buktinya berkaitan dengan tindakan kejahatan padahal. Tapi saya sudah minta sama dia, tunjukkan bahwa itu betul-betul mobil kamu. Ya. Saudara, walaupun saya ketar-ketir, saya oke, saudara. Tapi itu pengalaman saya tidak lupa sampai hari. Tapi menariknya, teman yang sama sampai hari ini masih kontak saya terus. Ya saudara, ya apa mungkin karena dia merasa dia berhutang budi sama saya juga nggak tahu ya. Nah, kadang kita itu kan ngelihat saudara, ya. Nah ini salah satu contoh saja. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir saudara, Pak Robi, saya bukan pengetahuan tentang Injil, saya juga bukan strategi tentang Injil, saya juga tenaga tentang Injil juga, saya kayaknya berhalangan. Saudara, mungkin engkau masuk yang keempat. Finansial tentang Injil. Ya. Lukas 8 ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, pada waktu itu, saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang Tuhan itu percayakan kekayaan yang lebih dan mereka mensupport pelayanan Injil ini. Saudara,
Kalau engkau nggak terlibat yang ketiga, mungkin Tuhan sedang persiapkan engkau untuk engkau bisa melayani poin yang keempat ini. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika engkau mensupport pelayanan Injil itu dengan dana, Tuhan ingin engkau memberikannya dengan sukarela. Engkau memberikannya dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 4 poin ini, engkau masuk poin mana? Engkau harus masuk, saudara. Tidak mungkin engkau nggak masuk. Engkau harus berbuah. Engkau harus berbuah. Engkau harus masuk dalam salah satu poin ini. Bapak Ibu Saudara, jika engkau tidak masuk dalam salah satu poin ini, boleh dikatakan bahwa kehidupan kerohanianmu itu hanya sebatas konsumer semata. Yang beberapa waktu lalu saya sudah katakan, seperti parasit. Engkau bukan menjadi bagian dari pohon itu, tapi engkau nempel di pohon itu, kemudian engkau cuma nyerap nutrisi, vitamin, semua kamu serap untuk dirimu sendiri. Dan engkau kemudian berkata, aku bagian dari pohon ini, aku bagian dari pohon ini, padahal engkau bukan bagian dari pohon itu, saudara. Engkau parasit, saudara. Atau dikatakan sebagai lalang dalam kumpulan ladang gandum itu. Sementara gandum ini ada buahnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sementara lalang ini ya cuma kelihatan bagusnya doang, tinggi, besar, menonjol, keren, hebat gitu ya, rohani. Ya cuma tingginya doang aja, saudara. Tapi buahnya itu tidak ada. Kalaupun ada, asam, saudara. Nah, ini perlu menjadi catatan untuk kita bisa pahami bersama-sama. Mungkin di antara kita berkata, Pak Robi, aku ini sudah melayani. Aku telah memberikan buah yang baik demi Injil. Apa upahku? Saudara, Petrus pernah berkata seperti ini kepada Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Kami melayani. Jadi apakah yang kami peroleh? Saudara, ini kalau boleh dikatakan, pada waktu Petrus berkata seperti itu, sama aja itu Petrus berkata seperti ini. Tuhan, aku sudah melayanimu, tapi sampai detik ini aku nggak dapat apa-apa. Saudara, mungkin ini pengalaman sama dihadapi oleh kita. Pak Robi, saya sudah memberikan yang terbaik buat gereja. Lihat saya juga, apa sih yang saya dapat? Saya sudah melakukan ini buat masyarakat. Apa sih yang saya dapat? Justru saya salah dimengerti. Justru saya dianggap penjahat. Apa sih yang saya dapat? Saudara, itu pernah disampaikan oleh Petrus. Seakan-akan pada waktu itu Petrus itu, aku tuh nggak dapat apa-apa loh. Apa yang aku dapat? Tetapi apa jawab Tuhan Yesus, saudara, kepada mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga
di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan lain kata, Tuhan Yesus berbicara bahwa ada jaminan dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu janji Tuhan Yesus. Dan bukan hanya hidup kita sekarang, tapi juga hidup kekal pada masa penciptaan kembali. Saudara, Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, engkau masuk dalam pelayanan dan engkau merasa apa upahku? Bahkan aku ini disalah ngerti lagi. Saudara, terus tetap melayani. Engkau yang pengetahuan tentang Injil, terus melayani pengetahuan tentang Injil. Engkau yang masuk strategi tentang Injil, masuk dalam strategi tentang Injil. Engkau yang memiliki tenaga untuk Injil, engkau berbuat baik, engkau peduli, engkau perhatian, engkau menyiapkan pelayanan meja, begitu saudara. Terus lakukan itu, karena sesungguhnya Tuhan menjanjikan ada jaminan selama engkau hidup di dunia ini, bahkan hidup yang akan datang. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.